Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini kita akan membahas isu ya teman-teman, isu lagi mengenai isu sejarah Asia Barat Daya. Nah, ini kita akan membahas tentang Palestina nih teman-teman. Jadi kan Palestina sendiri udah isunya itu udah dari tahun-tahun kemarin itu masih belum terselesaikan ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang isu tersebut ya. Kita akan berbagi sharing bersama. Jadi di sini Novi punya berita dari Sindo News tentang Israel bombardir Lebanon, AS kirim tentara tambahan ke Timur Tengah. Nah, ini dengan niat apakah AS mengirim tentaranya untuk ke Timur Tengah? Jadi di sini jelaskan Amerika Serikat atau AS mengumumkan bahwa mereka telah mengirim tentara tambahan ke Timur Tengah saat sekutu abadinya Israel membombardir Lebanon secara dramatis. Jadi Amerika Serikat ikut turut membantu membantu tentaranya Palestina untuk melawan Israel. Jadi Amerika Serikat ikut turut membantu nih teman-teman, tidak hanya Indonesia tapi negara sekutu juga kayak Amerika Serikat ikut membantu menyelesaikan masalah perang yang ada di Palestina. Jadi hingga Selasa, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 492 orang meninggal akibat serangan udara militer Zionis dari Israel. Nah, ini Israel tiba-tiba membombardir ya, membuat serangan udara untuk si Palestina ini. Jadi ada 492 orang yang meninggal dunia karena serangan udara yang disebabkan oleh Israel tadi. Jadi Israel berdalih operasi militernya yang diberi nama Northern Arrows menargetkan kelompok Hizbullah. Namun faktanya rumah sakit, pusat medis, dan ambulans ternyata juga diserang nih teman-teman. Bahkan ada 35 anak termasuk di antara mereka ada yang meninggal. Nah, jadi nggak hanya luka-luka aja nih teman-teman, ternyata mereka sampai meninggal dunia. Juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Patrick Ryder mengatakan tentara tambahan yang telah dikirim berjumlah kecil tanpa disebutkan rinciannya. Jadi yang dikirim oleh Amerika Serikat itu jumlahnya kecil nih teman-teman untuk membantu si Palestina ini. Tapi dengan adanya tentara dari Amerika Serikat mampu menyambah semangat dari tentara-tentara Israel, tentara-tentara Palestina. Ya, maaf ya keliru teman-teman. Jadi dengan adanya bantuan tentara-tentara dari Amerika Serikat itu menambah semangat dari tentara Palestina untuk terus berusaha memenangkan atau memerdekakan dari negaranya itu negara Palestina. Jadi tidak hanya Amerika Serikat aja, ada juga Indonesia nih teman-teman yang telah banyak membantu untuk kesejahteraan dari warga Palestina. Jadi Indonesia seperti memberikan sebuah makanan, sebuah ucapan-ucapan nih untuk penyemangat dari warga-warga Palestina. Jadi turut berduka cita juga ya teman-teman untuk negara Palestina ini yang sampai sekarang masih dijajah oleh Israel, belum merdeka. Nah, ini beritanya ini didapatkan di hari Selasa tanggal 24 September 2024 jam 7.53 waktu Indonesia Barat oleh Muhaimin.
Jadi banyak sekali nih teman-teman yang serangan-serangan yang dilakukan oleh oleh Israel ya. Jadi sikap kita yaitu ikut membantu, atau biasanya kan ada ya organisasi-organisasi yang ingin membantu Palestina, yaitu dengan cara open donasi atau melakukan seruan-seruan untuk turut mendoakan dari untuk warga Palestina ini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus mendoakan supaya Palestina tetap merdeka. Nah, di sini AS diketahui sudah menempatkan sekitar 40.000 tentara di Timur Tengah. Padahal udah 40.000 itu, tapi masih berjumlah kecil ya teman-teman untuk membantu si Palestina tadi. Jadi butuh banyak sekali tentara-tentara dari luar yang harus membantu, yang bisa membantu dari negara Palestina ini. Jadi mengingat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan sebagai bentuk kewaspadaan, kami mengirimkan sejumlah kecil personil militer AS tambahan untuk menambah pasukan kami yang sudah berada di wilayah tersebut. Saya tidak akan berkomentar atau memberikan rincian. Ini katanya jenderalnya Amerika Serikat, yaitu Jenderal Patrick Ryder. Nah, itu beliau udah berupaya nih teman-teman untuk membantu Palestina. Selain menewaskan hampir 500 orang, serangan udara militer Zionis ini juga menyebabkan lebih dari 1.000 orang lainnya terluka. Ribuan orang juga mengungsi di Lebanon Selatan. Jadi Lebanon Selatan belum terkena serangan-serangan langsung oleh si Israel tadi, tapi udah ada dampaknya teman-teman. Jadi kumpul di Lebanon. Jadi nggak hanya luka-luka, ini ada luka-luka sampai 1.000 orang, 500 orang ditewaskan dan 1.000 orang itu luka-luka. Bayangkan teman-teman bagaimana mirisnya di daerah sana di Palestina ya. Tentunya kita harus memberikan dukungan lebih untuk si Palestina tadi. Terus, agresi militer Israel adalah rencana yang bertujuan untuk menghancurkan desa-desa dan kota-kota Lebanon serta menghapuskan semua ruang terbuka hijau. Nah, ini si Israel ini seperti ya tadi ingin menyerang Palestina supaya bisa dikalahkan nih teman-teman. Jadi sampai sekarang masih belum ada penerangan dari si Palestina tadi. Belum ada keterangan jelas bahwa mereka udah merdeka apa belum, itu masih belum ada keterangan yang jelas sampai sekarang nih teman-teman. Bayangkan kalau Indonesia dulu, kalau sekarang alhamdulillah udah merdeka ya teman-teman. Jadi dulu itu Indonesia masih banyak penjajah ya, masih banyak dijajah oleh para penjajah. Nah, yang terlama itu yakni dari Belanda ya teman-teman. Itu bayangkan ada suara gemuruh-gemuruh dari serangan-serangan, ada bom. Wah, itu nggak bisa dibayangin untuk yang sekarang nih teman-teman. Jadi kita harus tetap bersyukur karena telah diberikan ruang oleh penjajah. Kita udah sampai saat ini masih diberi kemerdekaan, masih diberi rasa cinta tanah air ya. Tetapi kita udah dijajah nih teman-teman, dijajah oleh ini di era globalisasi ya teman-teman. Kita udah dijajah oleh HP itu udah mulai dijajah, udah budaya-budaya udah mulai ditinggalkan oleh adik-adik kita. Tetapi kita sikapnya harus bisa menyematkan atau menanamkan terlebih dahulu kepada adik-adik kita bagaimana sikap mencintai tanah air yang benar, bagaimana budaya-budaya termasuk yang ada di lingkungan kita sendiri itu bagaimana budaya-budayanya, tarian-tariannya, adat istiadat itu bagaimana. Nah, kita harus bisa memberikan
semangat dan juga menanamkan nilai-nilai tersebut nih teman-teman. Jadi ini adalah kedua kalinya Hizbullah menargetkan lokasi militer di Haifa setelah sebelumnya menembakkan rudal ke kota itu pada hari Minggu. Nah, ini serangan-serangan tersebut udah kedua kalinya ini teman-teman. Apalagi yang tahun-tahun kemarin itu udah banyak sekali serangan-serangan yang gak terhitung dan menewaskan banyak sekali ribuan juta orang. Nah, bayangin itu teman-teman, bagaimana rasanya beliau-beliau yang ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Nah, ini Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam perang lintas perbatasan sejak dimulainya perang Israel di Gaza. Nah, yang telah menewaskan lebih dari 400 orang lebih. Sebagian besar itu ada wanita, anak-anak. Menyusul serangan lintas perbatasan oleh Hamas Oktober lalu. Jadi baru-baru ini telah diserang ya teman-teman. Nah, mungkin kita harus memberikan mungkin kalau nggak rezeki ya doa-doa kita ya teman-teman. Ya, Al-Fatihah untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Semoga kita dengan video ini bisa memberikan terbukanya pikiran kita untuk terus menambah keilmuan kita, menambah rasa semangat kita untuk terus belajar dan juga menambah wawasan-wawasan kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.